Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang memberikan seminar soal ekonomi Indonesia di era pemerintahan yang baru. Saya tertarik ketika mendengarkan video tersebut karena dia mengutip salah satu ayat Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 dan dia ternyata membaca ayat itu dan dia jadikan dasar untuk memimpin sebagai Menteri Keuangan. Salut ya, Alkitab ini memang sangat relevan dari sejak dahulu, hari ini dan sampai seterusnya tetap akan relevan karena itu adalah firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya temukan sebuah video dari seorang polemikus Kristen bernama Eker Saugu, yang mana polemikus Kristen ini sangat kegirangan ketika itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang katanya membacakan ayat di dalam Bible, yaitu ayat di dalam Lukas. Nah, betapa kegirangannya polemikus Oten ini ya. Ketika itu dia tidak tahu permasalahan atau kronologi kenapa Ibu Menteri Keuangan itu membaca Bible. Oke, mari kita simak videonya. Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ibu Menkeu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang memberikan seminar soal ekonomi Indonesia di era pemerintahan yang baru. Saya tertarik ketika mendengarkan video tersebut karena dia mengutip salah satu ayat Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 dan dia ternyata membaca ayat itu dan dia jadikan dasar untuk memimpin sebagai Menteri Keuangan. Salut ya, Alkitab ini memang sangat relevan dari sejak dahulu, hari ini dan sampai seterusnya tetap akan relevan karena itu adalah firman Tuhan. Ya teman-teman, itulah tadi ya bentuk kegirangan dari polemikus Kristen Eker Saugu tersebut ya. Lalu dia mengklaim bahwasanya Bible adalah relevan, Bible adalah firman Tuhan, kata dia. Tetapi menurut para pakar teologi Kristen sendiri, ternyata Bible itu bukan firman Tuhan. Menurut para pakar Kristen sendiri, di sini menurut Dr. R. Sudarmo banyak kesalahan ya, Alkitab mungkin sekali ada kesalahan. Dan pakar Kristen yang lain juga mengatakan, semisal Dr. G.C. Van Niftrik ya, mengatakan kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab. Pakar Kristen yang lain, Dr. B.J. Bolan ya, kitab Daniel adalah karangan buta. Ada lagi pakar teolog Kristen yang lain, Dr. Andes M.E. Doi Verman, kesalahan pada penyalinan Bible. Nah, jadi klaim kosong dari polemikus Kristen yang mengklaim bahwasanya Bible adalah firman Tuhan terbantahkan oleh pendapat dari pakar kekristenan sendiri yang mengatakan bahwa ternyata Bible bukan firman Tuhan. Tentu bukan hanya Ibu Sri Mulyani yang mengutip ayat Alkitab ya, ada banyak juga orang lain walaupun mereka bukan orang Kristen tetapi mereka mendasarkan argumentasi mereka dengan ayat Alkitab yang mereka kutip. Seperti apa videonya? Mari kita dengar bersama-sama. Saya baru dikasih kiriman sama Pak Prastowo. Pak Prastowo, Lukas nomor berapa Pak? 11, 18, 19, Lukas 19. Masih ada nggak Pak Pras? Kita baca aja ya Pak Pras. Oke. Supaya kelihatan bahwa saya knowledgeable katanya. Ya, saya mau menyampaikan bahwa ngurusin negara itu kita nggak kering, kita juga banyak diskusi yang filosofikal juga. Oke. Benar nggak Pak Pras? Pak Pras mana Pak Pras? Kirim ke saya Pak Pras. Kembali. Jadi Lukas 19, kata Pak Pras, ini kalau salah berarti kotasinya dari Pak Pras ya. Disebutkan gimana Pak Pras? Bahwa dia mengambil uang dari kelompok kaya. Dan dia mengatakan, Yesus datang dan dia mengatakan, dia melambaikan tangan, siapa itu namanya Pak Pras, orangnya? Zakheus ya. Ya, aku nggak ngerti namanya, tapi kira-kira tahu mana Pak Pras ya? Kita cari. Coba saya cari Lukas 19. Lukas. Ya. Teman-teman, kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani atau Ibu Menteri Keuangan tersebut,
ketika dia akan membacakan Bible di dalam Lukas tersebut, ternyata Ibu Sri Mulyani ini mendapatkan sebuah kiriman. Jadi itu ya, kronologinya adalah Ibu Sri Mulyani ini diminta untuk membacakan Bible tersebut atau membacakan ayat pesanan dari seseorang yang bernama Pak Pras atau Pak Prastowo tersebut. Nah, di sini polemikus Kristen Eker Saugo sudah gagal paham ya, tidak mengerti kronologi awalnya, sehingga dia sangat pede sekali mengatakan bahwa mendasari sebuah rapat kenegaraan dengan berdasarkan ayat Bible, tetapi itu semua nonsens. Ketika kita mengetahui kronologi awal kenapa Ibu Menteri Keuangan tersebut membacakan ayat Bible tersebut, hal seperti itu membuatnya tersanjung dan sangat bangga sekali. Nah, sekarang pertanyaannya kepada polemikus Eker Saugo ini ya, kenapa polemikus Eker Saugo ini tidak berani membanggakan temuan dari Dr. Yonathan Purnomo yang notabene telah menemukan sebanyak 6.577 kesalahan ayat Bible. Nah, seharusnya polemikus Kristen itu bangga dengan penemuan dari Dr. Yonathan Purnomo tersebut. Dr. Yonathan Purnomo menyampaikan semacam argumentasi teologinya, karena apa yang beliau angkat sekarang ini adalah cukup viral, menggoncangkan banyak pihak itu. Karena tema kita malam ini kan saudara tahu itu, ya, jadi sama kontroversi 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon. Ya, saya tidak usah sebutkan dulu. Saya tidak mau tegang di awal, saudara-saudara, tapi 6.577 itu bukan main-main loh, saudara-saudara. Yaitu kesalahan dari Alkitab yang tidak kanon. Banyak sekali versinya di Indonesia. Pokoknya yang terbitan, yang mendasari terjemahannya dari WHNU, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan UBS, Universal Bible Societies. Nah, kalau saya sebut-sebut begini kan saudara tahu juga ini. Yang namanya kesalahan, jika sudah ditemukan maka akan dikoreksi, dan kesalahan tersebut sudah menjadi kebenaran. Mungkin seperti itu logikanya kan. Tetapi di sini justru apa yang kita lihat, para polemikus ya, apalagi polemikus, para pendeta-pendeta saja tidak berani ya mengungkap temuan dari Dr. Yonathan Purnomo yang telah menemukan sejumlah 6.577 ayat di dalam Bibelnya. Seharusnya ini yang patut dibanggakan ya. Ini yang harus diviralkan, karena selama ini Bible yang dipakai oleh umat Kristen yang dianggap tidak kanon itu telah ditemukan 6.577 ayat ya, kesalahan di dalam Bible yang tidak kanon menurut Dr. Yonathan Purnomo, seorang pakar kekristenan sendiri. Nah, Eker Saugo silahkan berbangga diri dengan temuan dari Dr. Yonathan Purnomo tersebut. Tidak lantas membanggakan diri ketika katanya Ibu Menteri Keuangan membacakan ayat Bible, ternyata ayat Bible itu kiriman, pesanan dari seseorang, bukan atas kemauannya sendiri. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari polemikus Kristen Eker Saugo. Mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.